Jadi memang dari fakultas ini dapat agenda pertukaran pelajar diperuntukkan untuk sebenarnya untuk semester 5. Nah, akan tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini, ayo, dulu, Rek. Ya, kembali lagi, nggak kembali. Selamat datang di Podfest. Iya, Podfest ya jenenge. Lari lek sumpah. Wis sudah lama tidak ada di ruang podcast ini ya. Namanya Podfest ya? Apa ya? Podfest. Podcast Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini episode pertama, akhirnya setelah sekian lama kita kembali. Saya sih sebenarnya kemarin mau episode pertama cuman diundur terus, nggak ketemu waktunya. Akhirnya hari ini episode pertama. Ya maaf lah ya, karena kesibukan mungkin dari teman-teman banyak sibuk ya, karena teman-teman kan calon-calon insinyur semua di sini di balik layar. Gak ada kamera di balik layar, gak diperlihatkan di balik kamera. Yes, gak usah apa ya, itu aja. Mungkin ini spesial di episode pertama. Saya menghadirkan dua teman-teman saya ini yang nantinya ya bakal karya wisata, bukan karya wisata ya, itu hitungannya belajar lebih jauh. Kalau ada istilah atau pepatah, menuntutlah sampai ke negeri Cina, kalau ini menuntutlah ke negeri tetangga Cina ya, ke Jepang. Ya mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol, tapi sebelumnya saya mau ada sedikit iklan promosi sponsor. Sudah dibuka open pre-order buat kaos merchandise dari kaos Saintek ya. Bisa dilihat nanti, bisa ada, kalau ada info-info bisa menghubungi, ada kontak person yang tertera di bawah. Nanti ya, semoga itu merchandise dari kita nanti buat kebanggaan arek-arek Saintek. Mosok arek Saintek gak duwe atribut-atribut, cek ketok sangar kan, jenenge Saintek sangar ya. Itu aja, mungkin nanti bisa dibeli merchandise dari kita. Ya udah, itu aja. Kembali lagi kita ke podcast. Hari ini kita kedatangan ada Mbak Belinda dan Mbak Yulia. Ayo jauh dulu, Re. Halo, apa kabar Mbak Belinda sama Mbak Yulia? Alhamdulillah baik. ya alhamdulillah baik, Tapi agak tapi sakit ya. Iya, Mbak Belinda tadi agak gitu ya, habis suaranya. iya, ini kebetulan suaranya lagi habis. Ya nggak apa-apa. Ini ada Unsa fresh, mungkin biar agak fresh, nggak apa-apa. Iya, bagus. Iya. Bagus promosinya. Lagi sibuk ada hari ini, kesibukannya mungkin. Kesibukannya sih ya ngerjain skripsi ya, sama kayak Iya, sama kita ya. kita seangkatan. Anak-anak tua di sini, semester tua ini. Semester Berarti ini ya, sibuk skripsi semua ini. Kalau dari jurusanku sendiri, dari teknik lingkungan, kebetulan kita lagi banyak mata kuliah project malah di semester 7 itu. Oh iya. Jadi lagi sibuknya itu sih. Sibuk proyek terus ya ini. Iya, proyek semua mata kuliah. Karena kan emang anak teknik ya, banyak project ya. Kalau Mbak Yulia juga ini. ya sama kayak yang presenternya. Iya, betul. Kan sama-sama sistem informasi ya, pasti kesibukannya ya kalau nggak skripsi, publikasi dari Iya. satu matkul gitu. Dari publikasi, mungkin kalau publikasi ini kan mata kuliah baru kalau nggak salah. Iya. Buat ngangkat kualitas kampus, akreditasi kampus itu. Mungkin itu kesibukannya anak-anak tua sekarang ya. Iya, Anak kita tua sudah gitu. tua. Kita nyebutnya anak tua atau gimana ya? Kita Sudah Sepuh. sepuh. Oh iya. Kita kampus iya, sudah waktunya lulus ya, emang semester genting ini. kita main podcast-podcastan. Iya, podcast jadi main-main kayak gini nggak Iya, apa-apa lah ya. biar nggak suntuk. Biar jadi kenang-kenangan besok ini waktu di Iya, kampus. benar. Betul. Iya, sekarang sudah semester 7, berarti sudah 3 tahunan mungkin ya. 3 tahun lebih. Iya, 3 tahun. Gimana 3 tahunnya di sini? Khususnya di Fakultas Sains dan Teknologi ini gimana? Secara mungkin dari anak teknik dulu ya. Iya. Dari anak teknik.
Yang jelas dari anak teknik ini merasa kalau dari 3 tahun terakhir itu benar-benar kita belajar banyak banget hal dan seru banget bersama teman-teman karena kita teknik banyak banget mata kuliah yang bersinggungan sama proyek, bersinggungan sama lapangan dan lain-lain. Nah, jadi benar-benar kita tuh apa ya? Kadang mata kuliah tuh susah, tapi yang buat kita tetap bertahan di sini tuh adalah karena teman-temannya gitu. Asik. Gimana kita tuh akhirnya membangun kebersamaan bersama kesusahan-kesusahan itu gitu. Wah sih. Asik sih. Kalau dari PV anak teknik ini kan stigmanya ya, kalau anak Iya. teknik itu mata panda gitu. Iya, Mungkin benar. kalau sering begadang mungkin itu ya banyak proyek gitu. Iya, jadi kadang itu kalau misalkan memang udah masa-masanya kita ngumpulin tugas UAS dan lain-lain, udah akhir dari tugas besar itu udah kayak yang udahlah nggak apa-apa, kayaknya mandi aja udah pencapaian gitu. Oh, mandi itu sebuah prestasi itu gitu Iya, ya. kadang-kadang tuh ngerasa sampai kayak gitu karena kayaknya tuh kadang mau dibuat ngurus yang lain tuh eman. Kalau aku ninggal ini kayaknya aku bisa kerjain ini dapat berapa halaman gitu kadang tuh Oh, rasanya. itu mungkin karena banyak laprak Iya, gitu ya. agak toksik ya ini memang ya masuk teknik itu karena nanti di lapangan kerja kan kurang lebih kayak begitu ya. Iya. Jadi kayak benar-benar bebannya besar, terus kebanyakan kan kerjanya dalam tim dan lain-lain. Jadi ya masa kuliah ini memang benar-benar masa kita gimana caranya belajar buat manajemen waktu biar yang ngerawat diri juga kena, nggak sakit tapi proyek kita juga tetap selesai. Iya. Mungkin karena anak teknik apalagi cewek kan teknik itu kan Iya, keren biasanya banget. anak-anak cowok gitu. Teknik mungkin selain dari ilmunya yang didapat mungkin fisiknya itu juga kuat itu. Gimana kalau fisik kan anak-anak teknik itu banyak. Iya. Kalau dari sistem informasi itu sebenarnya teknik bukan semi teknik ya. Oh, Iya, gimana? kita manajemen bukan, data scientist juga bukan, teknologi juga bukan gitu. Kayak samar-samar Sama-sama gitu. gitu. Abu-abu tadi. Iya, tapi roller coasternya kan kerasa gitu, apalagi di semester-semester tua, apalagi di awal-awal itu yang paling berat sih menurutku. Di Ya, awal-awal pasti ngerasain juga kan ya Iya. kita juga ini sama. di luar IPA sama IP ya. Iya, Oh iya. Iya, Kak. ini udah nggak teknik ini. Iya. Ini Teknik udah- syariah kan kita. Iya. Kita collab gitu. Iya. Tapi emang gitu kalau anak-anak teknik itu kan ya banyak perjuangannya. Iya, Makanya ketawa-ketawanya juga kok. oh Ketawa-ketawa banyak. stres, ketawa-ketawa gitu. Ya ini mungkin kalau bisa dilihat ketawa-ketawa mungkin lagi Ketawanya iya, lagi itu. berisik gitu di kepala. Lagi seneng maksudnya itu lagi happy gitu. Lagi happy, udah nggak ngerjain gitu. Kita diundang ke sini Iya. kan ya. Iya, nggak apa-apa, buat jadi refreshing Iya. aja. Iya, benar banget. Makanya kita kan punya jargon saintek sangar kan karena anak-anaknya emang sangar. Ya. Sangar, iya. Emang kuat Kelihatan, ini. iya. Emang dari kecil emang punya bayangan jadi mahasiswa teknik gitu mungkin. Tuh. Kalau dari aku sih enggak ya. Dulu maunya ke desain aja, tapi Oh. ya kontra sama orang tua dan akhirnya ya kepilih lah ini sistem informasi apalagi di Winsa. Kalau aku malah kebalikannya Yulia. Jadi aku emang dari kecil dulu dari apa ya? Berhubung mungkin karena faktor keluarga juga ya. Dari keluarga aku tuh semuanya kalau ada apa-apa tuh dia benerin sendiri, kayak bongkar mobil, bongkar dispenser dan lain-lain gitu-gitu. Nah, terus akhirnya waktu SMP, SMA itu udah kepikiran, aku pengen masuk teknik gitu loh, pengen make something gitu kan. Utak-atik sesuatu kayaknya seru. Nah, tinggal ini teknik mana nih? Ada listrik, mesin, bla 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 gitu kan. Tapi terus akhirnya waktu itu aku merasa prihatin gitu sama lingkungan. Akhirnya, oh ya udah bener, masuk teknik lingkungan aja gitu kan. Iya. Apalagi di UINSA ini kan potensinya lumayan gede waktu aku masuk ke sini tuh buat berkembang. Jadi waktu itu akhirnya aku pilih teknik lingkungan UINSA sih waktu itu. Teknik itu mungkin karena kita dituntut buat mandiri itu ya positifnya juga. Biar gerak sendiri, juga. manajemen waktunya juga. Mm-mm. Sudah mungkin kepikiran mau masuk di apa mungkin teknik lain gitu. Dulu sempet sih apply buat teknik mesin, udah keterima juga. Ke teknik penerbangan juga, ya ke arah situ-situ. Ya mesin masih mesin Iya, penerbangan itu ya. Bongkar Masih juga. Masih bongkar. bongkar. Ya masih teknik ya. Suka bongkar. Pokoknya nanti aku pulang di rumah harus bisa bongkar dispenser gitu, kan gitu ya mikirnya tuh. Pas nyatu jadi robot. Iya. Iya. Kalau aku sih Jadi cuma apa? terima bongkar nggak terima pasang gitu.
Jadi kalau begitu Terima jadi terima- sih. iya. Iya, terima jadi. Mungkin ini baut-baut mau dibongkar-bongkar Iya, nggak? ini boleh. Nanti pasang lagi habis itu. Apa? Ojo dibongkar. Oh, kenapa lu? Dong podcastnya. Nanti minta sama Pak Yahya lagi dipasang lagi. Karena tanah teknik ini. Ada ahlinya. Ada ahlinya. Kalau di informasi nggak ada kepikiran kok DSI sebenarnya kan kalau sistem informasi setahu ya ini kan jurusan baru ya masih ya 2008 kok nggak salah itu gimana kan kenapa nggak informatika aja atau komputer gitu Dulu kan emang nggak ada niatan daftar ke sini. ya sama Ya sama kan. iya Jadi sama sih sama. Terus gak taunya keterima dan itu ya disyukurin aja, tapi dari awal emang ngincar sistem informasi atau enggak arsitektur. Jadi alhamdulillah keterima di sini tuh masih di ranah sistem informasi. Jadinya ya udah dijalanin aja dengan enjoy, gak ada tekanan. Bohong gitu ya. Kalau gak ada tekanan gitu ya. Iya. Itu dibilang bohong sih Iya. ya 50-50 lah bohongnya ya. Iya. Tapi seru ya kan sistem informasi itu. Iya Ada di campur aduknya di situ tuh ya. iya. Nah, Kalau kepikiran Uinsa gitu gimana anaknya alim-alim gitu. waduh mungkin biar ilmunya dapat terus agamanya Ya, juga dapat agamanya dapat, ilmunya juga dapat gitu. Jadinya nggak yang kita pure apa belajar doang di sini, belajar apa belajar dunia, tapi kita juga belajar di akhirat buat akhirat. asik Ada bekal lah ada intinya. bekal ini. Kalau mungkin aku dulu mikirnya sih kalau Uinsa itu nggak ada kayak jurusan kita gini ya, kayak apa saintek itu kan dulunya kan IAIN karena agama-agama aja. Ya baru tahu ada Uinsa yang waktu mau daftar ke sini aja mungkin ada ada Fakultas Sains dan Teknologi. Yes, cobalah mungkin kan dari kecil juga aku Islami. Mantap. Iya, maksudnya sekolahnya Islami. Sekolahnya Oh, iya, Islami. Islami. Jadi mungkin di kampus bisa ngelanjutin gitu. Kalau Tapi di Uinsa. overall anaknya sama aja sih sebenarnya ya sama Iya, universitas-universitas lainnya. Nggak yang alim banget gitu. Enggak kok. iya, Ya, iya. kita juga sama kayaknya. Mungkin Dibilang cuma alim iya juga. sama sih. Mungkin yang membedakan itu adalah mata kuliahnya. Atau enggak ada apa embel-embel Islam gitu. Ya kayak karena kamu ada juga nggak sih yang kayak mata kuliah yang aku tuh ada mata kuliah itu namanya kayak fikih lingkungan, terus Oh, integrasi. Lagi baru tahu aku. Iya, baru tahu. Gitu barusan ada. Perasaan FST semuanya ada deh. kita enggak ada. Itu fikih akhlak atau fikih Fikih apa? fikih coding enggak ada. Eh, harusnya sih, tapi kan nggak disuruh ya. Aku tuh punya teman dari arsitektur, dari ilmu kelautan yang sama-sama FST. Dia tuh juga kadang tuh ya namanya kita kan mungkin bukan backgroundnya bukan dari yang Islami banget gitu ya. Kita tuh ada mata kuliah yang itu integrasi antara sains sama Islam gitu-gitu kan. Nah, aku ada fikih lingkungan juga. Ternyata mereka struggle-nya tuh sama kayak gimana coba gimana desain hubungannya sama Islam, integrasiin. apa hubungannya terumbu karang sama Islam gitu-gitu. Nah, tapi terus akhirnya ya setelah aku ngambil fikih lingkungan itu ya itu menurutku ini sih salah satu keunggulannya di Uinsa juga ya. Jadi benar-benar kita tuh dibuat menyadari kalau apapun yang kita lakukan meskipun nggak terlepas dari konteks agama ya, misal apalagi anak teknik gitu kan, itu semuanya tuh sebenarnya berkaitan gitu loh. Semuanya tuh ada dasar hukumnya, semuanya itu udah dijelaskan secara gamblang, secara agama gitu loh. Dan jadi istilahnya ketika kalian ambil mata kuliah itu tuh berasa kayak oh ternyata selama ini tuh ini itu ada kaitannya sama ini. Jadi waktu kita praktek tuh berasa kayak oh iya ya ini tuh bener gini, kayak misal kita tuh tugasnya kalau fikih lingkungan tuh kayak suruh nyari ayat atau hadis yang berkaitan sama materi kita gitu-gitu. Jadi kayak kalau pencemaran itu kaitannya di agama tuh seperti apa, terus kalau kita membantu orang lain itu seperti apa gitu. Integrasi Integrasi. ya, Ya, integrasi ya. Ya itu jadi aku ada dua tuh, ada integrasi lingkungan sama fikih. Oh, integrasi beda ya itu. Twin Tower kan ya. Oh iya. Sama Kita fikih beda. lingkungan. Kalau integrasi kan yang itu tadi. Iya. Fikih lingkungan tuh benar-benar kayak
hukum lingkungan tapi versi agama gitu loh. Gimana tuh? Jadi kalau kamu melakukan ini secara agama tuh konsekuensinya seperti apa, Oh. gitu-gitu. Jadi kamu do and don'ts to environment based on agama gitu. Gitu. Belajar kayak hadis gitu mungkin. Iya, hadis, iya, Quran, iya gitu. Kita fikih coding ya. Ada fikih Nggak ada, kita cuma ya tadi integrasi Integrasi telur itu ya. Iya. fikih lingkungan itu di awal semester ada mungkin. Itu kayaknya semester 45 ya kayaknya. Oh, tengah-tengah. Tengah-tengah. Kalau di kelautan ada gak? Fikih laut ya. Fikih kelautan. Apa Kelautan gitu ya. kisah Nabi Yunus ya mungkin. Iya, yang ditelan Iya, pakai yang kan. ditelan. Iya. Oh, ada. Iya, mungkin ya. Mungkin nanti Ya, di baru ya, Iya, baru baru. dengar kita Iya, itu Pasti baru tahu kayak- sih ini. Iya. di luar gitu, di luar pikiran kita. Fikih informasi. Nah, kita sebenarnya ada kayak disuruh apa integrasikan hasil codingan kita, hasil apa penelitian-penelitian yang lain. Itu kita disuruh. Nah, itu kita kesusahan di situnya tadi. Ini coding gini nih, Apa nyambung kaitannya? ke surat Gitu. apa gitu. Tapi sebenarnya kalau dibalik lagi, sebenarnya itu kan ada keterkaitan ya. Kita lahir di dunia ini juga dari situ pedomannya. Kalau Iya. dipikir Apalagi kita sebagai umat muslim kan juga berpegang teguhnya sama juga sama Al-Qur'an sama. Aku pas pertama dapat mata kuliah integrasi Twin Tower itu juga mata kuliah apa kaget gitu ya, ya. agak kaget gitu. Iya, ternyata emang itu enggak iya sangat penting, penting banget sih itu. Itu ya buat apalagi buat itu ya, kayak filosofi dari Twin Tower juga kan menggabungkan dunia sama akhirat itu gimana gitu. Twinsa itu Iya. membimbing kita bahwa teori itu harus berkaitan dengan surat-surat yang ada di Al-Quran. Itu kelebihannya kita di UINSA jadi. Iya, itu keren. Iya, kalau misalkan dulu aku nggak keterima di kampus mana, kalau akhir-akhirnya jegur di UINSA, kalau dibilang nyesal sih, enggak ya, nggak mau nyesal. Soalnya ya akhirnya aku juga dapat beberapa materi-materi yang mungkin di kampus luar nggak ada, kita dapatkan di sini gitu. Ya apalagi kita kuliah habis subuh itu asik banget sih. Oh iya, itu semester 1 So, itu 2 itu berat banget ya. mungkin kalau ada mahasiswa baru di sini agak kaget ya, itu bagian dari kita, asik Iya. banget kuliah habis subuh. Mungkin di UIN-UIN lainnya juga ngerasain Iya. ya kalau ada kuliah yang pagi itu buat Pagi belajar bahasa Inggris, Iya. belajar bahasa apa gitu Arab ya, satunya. sama ada mahat ya. Iya. Oh Iya. iya, yang sore Tapi itu yang kita sore. belajar apa itu ya? Belajar tentang Kita belajar tentang banyak. Kayaknya soal Iya, fikih ya, tentang soal fikihnya hukum nggak sih? Islam Iya. gitu-gitu. Mungkin kelebihannya di situ sih kalau dari ini. Kalau dulu mungkin kaget gak kuliah habis subuh gitu awal-awal? kita dulu semester 1 Oh iya. Online. Meskipun kagetnya enggak yang kaget Ya, yang harus tiba-tiba banget, harus Pak. datang ke kampus itu Iya, enggak. lagi gitu kita enggak ya paling ngadep laptop gitu pas waktu masuk juga kita udah semester 3 itu pun hybrid ya Iya. semester 2 Semester awal 2-nya itu hybrid. Iya, masih setengah-setengah. ya itu kan kita udah jalan separuh jadinya udah Jadinya sudah ya ada gambaran gitu. iya. Mungkin Jadi kalau kesusahan mahasiswa ya. baru ada yang kaget, wah kok kuliah habis subuh ini. Nggak apa-apa, itu buat penyemangat kita, buat disiplin, buat Iya, benar. bangun pagi. Gitu. Bener, itu yang kebiasaan kita jadinya Iya. tetap bersemangat gitu kuliahnya dan terlatih. Apalagi kalau pagi-pagi kan enak masih fresh gitu ya. Fresh sama ngantuk ya. ini mata kuliahnya itu sambil merem-merem atau gimana itu? Nggak apa-apa. Kalau ngantuk itu kan biasanya gampang masuknya gitu ke Oh otak. gitu Iya. iya. Bangun-bangun kita jadi pintar. Iya, benar-benar. Gampang masuknya tapi gampang keluarnya juga. Kalau IPA IPA intensif bahasa Arab, bahasa Inggris juga. Kalau di tahun dulu belum ada tes TOEFL dulu ada nggak ya? TOEFL apa TOEFL gitu? Itu Kita- belum kita tuh. TOEIC Kayak belum nggak ya? sih? Kayak TOEIC tes-tes gitu biasa. Iya tes, tapi kayak dari lembaga lain, bukannya Oh, iya, dari iya. ETS-nya Tapi itu tuh. juga nggak apa? Yang kita dapat sertifikat resmi itu kita enggak ya? Iya, kayak Cuma awal-awal kayak tuh ya UAS udah gitu, kayak, UASnya TOEIC. kayak matkul, mirip soalnya. matkul. Iya. Iya. Kalau sekarang ada TOEFL ya kalau nggak salah ya? Ada ya? Tes. TOEFL pertama buat Oh, yang yang awal-awal ya. Iya, yang kemarin. Kemarin kan iya juga. Iya sih itu emang penting banget sih Kak. TOEFL itu bisa dipakai dimanapun menurutku. Iya. Apalagi beasiswa itu
berguna banget. Iya, makanya ada IPA, ada IB itu selama 1 tahun loh itu kan ya, kan selama semester 1 1 semester tahun 2 ya. itu sebenarnya amat sangat berguna gitu loh, karena kadang kita sendiri ya kayak mau nyari tempat kursus, mau menyisihkan waktu itu agak susah gitu kalau udah kuliah, apalagi buat tentang bahasa, terus kursusnya kan istilahnya tuh perlu intensif gitu kan. Nah kalau dari UINSA sendiri tuh udah menyediakan gitu loh, Udah difasilitasi. kamu tinggal datang Fasilitasi, gitu kan, iya. dari fasilitas. Jadi selama 1 tahun full kamu intensif untuk belajar bahasa-bahasa lain itu sebenarnya sangat amat berguna, sangat Iya. menguntungkan gitu loh, meskipun ya Itu sambil tidur iya meskipun effort gitu Ya, ya. meskipun sambil tidur sambil ngantuk ngerjainnya itu tapi berguna buat kedepannya sih. Iya. Iya. hal kayak gitu kan nanti juga bisa buat cerita kan setelah lulus. Iya. Aku tahu kuliah mari subur ini Iya. ternyata kan kita emang difasilitasi belajar bahasa itu tadi. Buat cerita ke orang lain apa gimana ini? Buat membandingkan sama kampus-kampus lain gitu. Iya, Kalau kita benar. pernah kuliah di subuh. Iya. Iya. Kultum lebih ke kultum. hikmahnya. Kita ambil hikmahnya juga di sana. Iya. Setahun ya mungkin setahun selesai kita belajar bahasa. Tapi sertifikat juga gitu kali. Iya, Iya, sertifikatnya ada berapa ujiannya ya? juga. 2 atau 3? Apanya? Sertifikat TOEFL itu. Berapa ya? 2 kayaknya. 2 ya. 2 atau 3 lah tergantung nggak sih? Iya. Iya. Itu bisa buat daftar beasiswa itu. Itu sangat amat membantu sih. Iya, apalagi yang beasiswa ke sana Mm-mm. juga butuh banget. Ya, Iya. kalian yang mau daftar kalian Itu harus buat- TOEFL. Buat bekal kalian nanti ke sana gitu kan. Iya, benar. Iya, benar. Itu bukan sebuah apa ya, kayak yang males aku kuliah mari subuh, kuliah habis subuh ini kayak nggak penting banget, itu nggak ngaruh ke IPK. Bukan Iya, benar. masalah IPK-nya kan, ini kita masalah ke kita sebagai mahasiswa gitu. Kita itu punya tanggung jawab lah istilahnya, kayak bagaimana kita mau manajemen waktu, mau kita ini ada amanah lah, diamanahkan dari orang tua, apalagi yang ingin lihat anaknya itu berkuliah kan. Kalau bisa ya jangan sampai tidak lulus, gitu aja mungkin. Iya, mungkin awalnya mikirnya kayak ini buat apa sih, nggak ngaruh ke IPK, tapi kedepannya tuh kita iya bakal kepake, kayak mikir oh iya ya ini ya Ini ya yang fungsinya, kita gitu. rasakan setelah kita bangun pagi semester 1-2 itu gitu. Iya. Pasti kepake, apalagi bahasa Arab Kak. Bahasa Arab ke Mekah kita udah jago. Iya, udah jago. Udah jago. Bukan ahlan wasahlan. Ahlan wasahlan. Ya Lili, ya Lili. Iya, ya Lili speknya. Iya. Jadi ya itulah mungkin kelebihan dari UINSA seperti itu. Mungkin kampus-kampus Islam lah, UIN, PTKIN itu ya. Habis itu setelah semester 2 mungkin masuk ke semester 3 sama 4 itu agak ya mulai banyak lagi lah Iya. pikiran-pikiran terkait tugas-tugas itu. Dulu semester berapa itu, aku semester 3 atau semester 4 itu sudah mulai ikut organisasi, udah kenal sama dunia-dunia organisasi di kampus itu. Jadi agak lebih banyak lah tanggungannya gitu. Mungkin dirasakan juga sama kalian gimana? Tanggungan-tanggungan. Kalau aku sendiri kebetulan aku sejak masuk semester 1 itu udah di pondok pesantren, di pondok pesantren mahasiswa. Tapi di luar, maksudnya bukan yang di UIN-nya. Ya. Jadi keseharianku kurang lebih itu mulai malam, sore sampai malam atau subuh itu udah di pondoknya. Jadi aku sendiri nggak pernah ikut organisasi atau mungkin kepanitiaan, itu mungkin hanya 1-2 gitu aja, atau kegiatan-kegiatan volunteer lah, seminar yang melibatkan keorganisasian di luar gitu loh. Karena emang di pondoknya sendiri tuh udah hektik gitu kan. Oh, Kalau aku tuh gitu kemarin. Jadi ya tapi emang bener masuk semester 3, semester 4 itu udah mulai hektik ya, mulai apalagi bagi waktu. tugasnya kan udah mulai proyek, udah mulai besar gitu kan. Tapi di saat yang bersamaan juga di pondok itu malam juga pasti ada kegiatan. Jadi mau nggak mau tuh kayak gimana caranya ini aku nggak mondoknya tuh juga jalan, tapi kuliah tugasku tuh nggak ketinggalan gitu-gitu. Emang kerasa sih bagi waktunya mungkin. Iya benar.
Kalau Kalau dari aku sendiri sih keterbalikan, malah keterbalikan. Ini anak pondok, saya anak paduan suara. Ya, iya, sebenarnya kan waktu teman-teman online itu aku udah ngekos ya dari semester 1 itu karena emang tuntutan paduan suara di Winsa buat latihannya secara offline. Offline-nya tuh habis maghrib dan sampai malam banget gitu. Terus pas waktu udah masuk nih hybrid gitu. Nah, itu tantangannya. Pas mulai hybrid benar-benar kalau ada kuliah sampai sore ya kan ada mahat juga. Habis maghrib mungkin selesainya kan maghrib itu mahat. Iya. Habis maghrib berangkat tuh lagi. Habis pulang pulang ke kos cuma mandi, ganti baju, berangkat lagi latihan sampai malam. Ngerjain tugasnya juga ya habis latihan gimana mau nggak mau ya kan. Tugas harus selesai, ekstrakurikulernya juga harus jalan gitu biar ada pengalaman lah ya di sini. Terus waktu naik lah itu semester 3 ya kita lagi bener-bener proyek juga, lagi bangun-bangun proyek itu mulailah tergoyahkan, nggak bisa bagi waktu. Akhirnya mau nggak mau kita harus ngelepas salah satu gitu. Lebih prioritas mana gitu. Kalau jalan barengan juga dipikir-pikir habis kuliah nih malam, habis itu pulang ke kos cuma mandi doang, numpang tidur, berangkat lagi ke kampus gitu malah jatuhnya ganggu mental health atau dari dirinya sendiri itu emang nggak kerasa ya di luarnya, tapi nggak tahu kita ada di dalamnya, di dalam tubuh kita ini masih kuat enggak gitu. Jadi harus di manage lah kesehatannya, mana yang prioritas mana yang enggak, dan nggak harus kita jalan dua-duanya ya. Gak harus, jadi kita harus memilih prioritas dan kita bisa pilih kok jalan yang lain yang gak ganggu mungkin tapi masih sejalan sama apa yang kita inginkan gitu. Gitu sih jadi aku. Masih itu ya, masih jalan sesuai prioritas itu tadi. Iya. Apalagi mahasiswa kan emang prioritasnya kita kuliah. Nah, Jadi untuk yang lain-lain itu mungkin kalau berorganisasi itu bukan sebagai apa ya, itu cuma sebagai penunjang aja. Cari relasi. Terus kita juga pandai public speaking juga dari itu kan. Organisasi tuh soft ngebantu skill gitu, mungkin membantu soft skill gitu hard juga. skill juga sebenarnya ngebantu. Dari kitanya ya gimana caranya kita untuk memanfaatkan hal tersebut. Kalau percuma kan kalau kita ikut organisasi kita hanya diem, gak ngapa-ngapain. Pasif itu dengan. Iya, harus aktif juga. Dan jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Iya. Jadi apakah organisasi itu penting? Pikiran dewi. Iya, tergantung prioritas masing-masing. Jangan wah aku organisasi kuliahnya ditinggal. Demo kuliahnya ditinggal. Iya, aduh sama aja dong. Kalian bayar kuliah. Buat bayar itu kan buat kuliah juga. Iya, bukan buat demo aja. Iya. Harus seiras. Bukan nggak boleh demo, cuman tahu prioritas juga. Tahu mana yang penting dulu gitu. Bagi diri sendiri. Ya. Itu mungkin buat kita belajar manajemen waktu juga ya. Yang paling penting. Paling penting sih. Untuk yang dewasa gini yang paling penting manage segalanya. Tapi bener loh kalau mungkin kita nggak ikut organisasi atau ya udah cuman kuliah, bisa-bisa nanti kita malah kekurangan skill dalam manajemen waktu karena nggak ada yang karena nggak ada tuntutan lain gitu loh. Jadi tugas sebenarnya manfaat yang kita dapat kalau misalkan ikut di luar kuliah itu juga sebenarnya banyak, cuman nggak secara langsung. Misalnya itu tadi kayak akhirnya bisa belajar manajemen waktu atau mungkin akhirnya bisa ngerti gimana cara ngomong dan lain-lain gitu-gitu. Baik. Mungkin agak gimana ada mahasiswa baru mungkin yang tanya, Mas, organisasi itu penting nggak? Iya, biasanya kita struggle-nya tuh di awal, ini aku pengen ikut organisasi ini 5 organisasi diikut semua. Biasanya kan gitu, aku juga awalnya kayak gitu, ikut ini. Akhirnya ya dilepas satu persatu mana yang lebih enjoy ngelakuin gitu, nggak yang kita masuk tapi diam aja. Kayak aku nggak serg deh di sini. Ya udah ditinggalin, kita nyari. Jangan dipaksa ikut semua gitu ya. Iya kan sama kan? Sama. Kan aku dulu. Karena emang gitu. Di luar kuliah itu emang kita juga perlu. Tapi emang harus strategis gitu. Kayak jangan kayak
mungkin ambil ke sana terus habis itu oke, mungkin awal-awal dulu juga aku pun juga pernah merasakan gitu loh. Kayak ini nggak apa-apa nih aku nggak ikut organisasi gitu kan. Nah terus kira-kira ke depannya mau ngapain, organisasi bisa ngasih aku apa dan lain-lain. Nah aku bisa cari itu di tempat mana lagi. Jadi sebenarnya meskipun ikut organisasi pun itu kita juga harus tahu sebenarnya dari organisasi ini apa yang bisa kita dapat, terus bagaimana organisasi ini bisa berkontribusi buat karir kita ke depan atau mungkin perkembangan diri kita sendiri. Iya. Time is money guys. Kalau ada organisasi yang ngasilin uang kenapa enggak gitu. Time is money, waktu adalah uang. Kalau Iya. temenmu nggak punya waktu berarti nggak punya uang. Bener. Aduh. Masuk ke semester 5, semester 6 sudah mulai lebih banyak lagi proyek-proyek yang datang Ya, kan pastinya. Sama juga ada persiapan buat MBKM magang. Mm-mm. Itu mungkin gimana membagi waktu. Kalau magang kan mungkin kita mempelajari dunia kerja gitu. Iya. Itu bagus sih proyek program-program MBKM magang ini. Itu mungkin salah satu hal yang paling kusuka itu. Magang. Aku suka banget. Aku suka, tapi kalau aku dulu waktu semester 5, semester 6, waktu masuk semester 5 itu kebetulan aku ada proyek besar banget. Kayak itu kalau misalkan ikut TL tuh kayak itu udah proyek yang inti proyeknya yang gabung sama masyarakat gitu loh. Kita mulai turun, kalau sebelumnya tuh kan cuma rancangan buat kita sendiri dan lain-lain. Ini benar-benar kita turun langsung ke masyarakat. Istilahnya tuh kalau kita punya klien tuh kita langsung layani gitu loh. Nah, sementara untuk MBKM sendiri ini kan masih baru ya di Baru. FST ini. Iya. Nah, jadi dari teknik lingkungan itu belum ada MOU whatsoever soal MBKM ini. Jadi waktu itu kita benar-benar nyari sendiri, akhirnya kirim ke pabrik ini proposal gitu kan. Iya. Nah, struggle-nya adalah ketika kita disuruh nyari buat magang semester 6 itu sejak awal semester 5. Ya, Sudah- kalau iya. di prodi aku kebetulan gitu. Sudah kemarin. dari awal-awal gitu. Iya, dari awal semester 5 itu Masuk sudah lima. diarahkan buat nyari ke instansi, kemana gitu kan. Nanti untuk proposalnya ya udah bikin, terus kirim. Karena kebanyakan itu kita kan kalah juga ya sama univ-univ lain yang udah Iya. bikin MOU atau mungkin udah masuk programnya Kemdikbud. Akhirnya banyak yang daftarnya sekarang, tapi emang masuknya itu buat tahun depannya gitu-gitu. Jadi kita diarahkan buat nyari dari awal. Nah, susahnya itu adalah ketika manajemen waktu, kapan waktunya kita harus sampling buat tugas, kapan harus kerja kelompok, tapi aku sendiri juga harus muter-muter cari publik, kirim proposal, dan lain-lain. Itu puncaknya sih kayaknya ya, karena semester 5 pernah denger nggak? Ada ucapan yang kayak, semester 5 itu kayak semester-semester kematian, Iya. Iya, betul. mau mundur kejauhan, mau maju juga masih jauh. Iya. Itu di tengah-tengah gitu kan. Jadi ya alhamdulillahnya masih survive ya sampai sekarang. masih bisa di- Mau nyerah tapi sudah sejauh itu. Iya. Iya. Tapi kalau berhenti kok Kalau berhenti emang. kok, iya. Itu. Iya. Yang paling susah itu bagi waktu apa? Magang sama ada tugas dari kuliah Iya, gitu. benar. Nah, gitu, Double juga kill double gitu. gitu. loh. Iya. Kita ngelayanin klien, iya ngelayan dosen juga iya gitu. Iya. Itu yang bikin susah Ya, sih. bukan kayak karena di ini ya MBKM. sistemnya konversinya masih belum mungkin sempurna. masih baru, Iya. jadinya masih percobaan. Kalau di kita ini tahun pertama kan kalau nggak salah. Iya. Iya, tahun pertama MBKM. Ya mungkin kedepannya lebih baik lagi lah ya itu. Iya, kan biar juga gak double banyak kill. evaluasi juga dari Iya, kemarin. angkatan 21. Ya jadinya Gimana? kesusahan dari mahasiswanya itu ngebagi job desk-nya itu tadi sebagai mahasiswa. Iya, sebagai anak magang juga iya. Gitu. Kalau terjunnya ke masyarakat itu kayak pengabdian gitu. Kayak aku tuh kemarin ada 3 mata kuliah yang kebetulan ada tugas besarnya semester 5 itu. 2 diantaranya ini turun langsung ke masyarakat. Yang pertama itu kayak persampahan gitu. Nah, kita benar-benar nyari Pandawara. Iya. Bukan, kalau Pandawara itu dia bagiannya bersih-bersih ya guys ya. Kalau kita sebagai teknik lingkungan ini punya visi harus menyelesaikan masalah dari akar-akarnya gitu. Oh, iya. Nggak bongkar-bongkar lagi.
nggak bongkar-bongkar lagi gitu. Enggak, itu kita Buang udah sampah ya. masuk ke fase makanya. perencanaan. Jadi bukan membongkar, tapi kita membuat sesuatu yang bisa dibongkar gitu kan. Membuat Jadi- sesuatu Itu yang yang bisa- bisa dibongkar. Jadi kita udah jadi penciptanya gitu Buat loh. baut gitu, baut sama paku. Iya, baut dibongkar gitu ya. Kalau kami kalau teknik lingkungan itu kan kebetulan kita berfokus kepada kayak limbah-limbah gitu kan, kayak sampah, air limbah, air minum, udara, polusi gitu-gitu. Nah, kemarin kita kebetulan ada persampahan, kita cari RW yang kita di situ benar-benar analisa sampahnya ini seberapa banyak, terus untuk sistemnya itu kita buat gimana, terus pakai kendaraan seperti apa, dimensi wadahnya seperti apa, dan lain-lain. Jadi itu sinergi antara masyarakat pinginnya gimana, terus kita ngasih saran seperti apa. Nah, yang kedua ini ada namanya itu Community Based Islamic Environmental Management. Gimana itu? Jadi tuh simpelnya kayak KKN versi mini. Tapi kalau KKN itu kan banyak ya range-nya Iya, di iya. desa. Kalau kita cuman nyari di RT. RT itu kita kayak ya KKN, kita observasi dulu, tapi di bidang lingkungan. Lingkungan gitu. Ibu ini apa masalahnya dari warga-warga, pinginnya gimana dan lain-lain. Nah, dan kita juga memanfaatkan warga yang berjalan, jadi kita kayak fasilitator. Nah, kadang itu teman-temanku yang kemarin masih yang satu angkatanku kan habis KKN ya kebetulan. Kita mikir kayak kenapa nggak CM kemarin aja yang dikonversi jadi KKN, itu kan udah KKN gitu kan. Iya. Tapi mungkin skalanya kan kecil. Tapi sistematikanya mirip kayak KKN gitu-gitu. Kayak di MBKM itu hitungannya kayak bangun desa. Kalau MBKM Kalau kita, Kalau kita kita kan enggak. magang industri. Kita Ada magang yang studi industri. independen kan sama Iya. bangun desa kalau nggak salah. macam-macam ya kemarin itu. Tapi kita lebih ke arah Magang magang industri. industri. Hampir semua di angkatan kita. Iya. magang Iya. industri. Itu 4 bulan juga sama. Kalau yang semester 5 kemarin itu emang tugas besar, jadi dari Oh, awal sampai iya. akhir. Kalau semester 6-nya itu kan berat baru lah ya. magang. Nah, magang itu baru yang kita ke industri, ke instansi gitu. Oh, itu baru magang industrinya. Iya, itu baru magangnya semester 6. Kalau kita salah satu Kalau mau di- milih iya. yang mana gitu. Tapi kita lebih ditekankan ke Lebih, magang iya. industri soalnya kita kan pegang komputer ya. Iya, PC Jadi, gitu. jadi biar tahu kita nanti Ngadepin ada- klien-klien gitu. ada bayangan. Iya, tapi di samping itu juga tidak terlepas dari out of the box dari sistem informasinya. Iya. Kayak kita apply magang di salah satu instansi yang kalau dari aku ya pelayanan. Nah, kita nggak yang dikasih tugas IT gitu, nggak. Kita juga belajar di sana komunikasi, gimana ngelayanin customer, gimana nih cara cetak-cetak ID card dan sebagainya, pembayaran dan lain-lain gitu. Jadi kalau dari cerita ini lebih berat Mbak Belinda ya ini. Ya, nggak, saya percaya bahwa semua proyek itu pasti berat, cuman kita beda ini aja Iya, ya. mungkin Beda ya. aspek yang beratnya Iya. aja. Mungkin kita gitu. berat cuma nggak mau ngeliatin aja. Beratnya kan kalau di teknik mungkin terjun lapangan. Iya, kalau itu kan. kelihatan langsung bah gitu kan. Kalau di SI mungkin kan beratnya karena apa ya, pusing depan laptop terus ya. Iya, pusing depan laptop, ngoding, algoritmanya gini gimana gitu. Iya. Kalau nggak nyambung ini jadinya apa ini codingannya gitu. Oh iya. Mungkin kalau dari hasil magang tadi kan nggak dapat dari ilmu-ilmu dari kuliah aja kan. Kayak tadi mungkin kita bagaimana kita komunikasi sama masyarakat, itu kan juga kita dapatkan waktu magang. Itu program yang bagus sih menurutku. Selain kita juga biar nggak kuliah terus di kelas. Itu seru sih, soalnya Iya. lama ya, lumayan lama Lama, kan. iya. Baru juga 3 bulan itu kita bener-bener yang kayak kerja. Iya, yang full Iya, kerja. Iya, gitu. full kerja. kerja. Kita biasanya kuliah itu 2 matkul lah. Iya. Kalau di tempat magang yang selama 3 bulan itu benar-benar dituntut untuk masuk terus dan ngikutin jam kerja kayak gitu. Iya. Dari ya 8 to 5 memang. Iya, apalagi disuruh cari objek penelitiannya itu yang paling susah sih menurutku, kayak harus problem solving Iya. di perusahaan itu kayak gitu. Kalau dari Belinda kan nyari problem solvingnya kan di lingkungan observasi kayak gitu-gitu ya. Iya sih bener ya. Kalau dari kita rada bingung ini kita yang nyesuaiin perusahaan atau
nggak mungkin juga perusahaan nyesuaiin kita juga nggak mungkin Iya, kita yang ngatur kita orang siapa? Anak Gitu. cuma anak magang. Itu yang paling bikin kita bingung itu gimana ini kita problem solving di sebuah perusahaan. Soalnya kan emang perusahaan kan ada SOP-nya sendiri Iya. gitu. Kita nggak bisa ngatur yang perusahaan harus gini sesuai kata kita gitu kan juga nggak mungkin kayak gitu. Tapi overall seru sih gitu semester Semester iya terbaik. terbaik soalnya dapat pengalaman Iya. kerja. Dapat pengalaman kerja, konversi juga kan. Iya, dan Iya. terakhir-terakhirnya tuh yang paling pusing itu kita disuruh seminar hasil ya. Ya, Itu paling pusing paling itu pusing sampai kita turun bikin BB nggak laporan. itu? Ya, bisa Iya juga. itu Stres ya kan. Iya. Bingung kita laporan. Iya. part-part yang Part tapi alhamdulillah bisa ngelewatin. Iya. Kita keren sih. Tapi selama 4 bulan aku nggak ke kampus ini kayak asing ya di kampus. Iya. Kayak nggak tahu jalan gitu di kampus. Nggak dong itu udah amnesia itu kan. Iya. Ya cuman ya di kampus aja, cuman jarang kelihatan. Tiba-tiba loh kampusnya kok jadi gini. Iya, bener ada yang baru nih di kampus gitu Iya. kaget. Iya, mungkin bagi Iya. yang penasaran, bagi penonton-penonton yang penasaran mungkin bisa dicek ya. Nanti ada fakultas Surprise. apa yang ada di kampus yang 2. baru Nah, gitu, surprise kalian cek surprise. sendiri. Tiba-tiba kok lab komputer ada di sini. Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Kita bahas yang lain aja. Iya, bahas yang lain aja. Nggak bener. Iya, ini udah. Ya, bener sih. Ya itu mungkin hasil magang waktu itu. Maaf ya guys ya. Maafin kita. Magang itu salah satu pengalaman yang mungkin nggak bisa didapatkan juga. Itu juga kalau hasil-hasil magang mungkin nanti kalau bisa ditarik sama instansinya, wah kamu kerja sini aja. Benar. Itu juga relasi, kita dapat relasi juga di sana. Sekarang semester 7 ya, ini sudah masuk semester tua itu. Sudah dipanggil sepuh belum sama adik-adik ini. Udah ya. Udah familiar banget di telinga kita. Iya. Oh ini dah mbak-mbak yang semester 7 itu. Kayak, itu Mbak angkatan ini berapa? jarang, gitu. jarang ke kampus gitu. Iya, kayak, itu siapa Mbak? Kok dia datang ke kampus cuma 1-2 kali doang? Gitu. Bener. Datang kampus juga wajahnya pucet-pucet. Wajahnya pucat, sepanang. Prihatin Sudah kan gitu ya. memprihatinkan sih. Bawa laptop kemana, nanya dosen ini di mana, dosen ini di mana. Kita yang nyari-nyari dosen Iya, gitu ya. Udah masuk ke fase itu. Iya. Semester 7 sudah mulai ya titik tertinggi kita sibuk gitu kayaknya, sibuk-sibuk banget. Sudah di fase-fase sibuk. Mungkin sudah berapa minggu ya nih? 2 minggu ya. Mungkin jalan 2 minggu sudah kelihatan sibuk, sudah kelihatan wajah-wajah kita yang sana sini menemui dosen, Wajah-wajah revisi. wajah-wajah penuh revisi, Iya benar. Pak ACC Pak kayak gitu. Pak nggak bisa kalau gini aja tak Pak, udah Iya. capek Pak. Bapaknya bilang jangan ya deh ya. Iya. Ini skripsi harus selesai. Cuman Gimana itu kan caranya? jadi motivasi buat ayo Iya. cepet lulus Iya, bisa Skripsi lulus. gampang kok, nggak Iya, apa-apa. Iya. Kita sugesti sendiri. Iya, gampang gitu. Iya. Tapi nggak dikerjain, nggak selesai. Aduh. Mungkin tiba-tiba kalian berangkat ke Jepang. Tiba-tiba. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba. Iya, emang itu tiba-tiba Iya, banget tiba-tiba sih. sekali. Kalau orang tiba-tiba emang Iya. Ya benar. bener adanya. Kenapa tiba-tiba sudah mau lulus, tiba-tiba kalian berangkat ke Jepang? Gimana? Itu ceritanya cukup panjang ya, karena Iya. sebenarnya dari FST sendiri ini kan nih udah ada beberapa relasi ya. Mm-mm. Nah, salah satunya itu dari tahun kemarin pun FST itu sudah mengirimkan mahasiswa juga ke Universitas Kumamoto ini. Kumamoto. Nah, Mbak Tiara ya? iya Mbak Tiara. Nah, kebetulan dari tahun ini tuh turun lagi nih udah untuk agenda pertukaran pelajarnya. Nah, saya sendiri dapat kabar dari fakultas menyampaikan kalau mengajak saya buat apply ikut ini. Bentar Mbak, mic-nya mungkin ya? Apa? Ngombe? Apa? Oh, pengen mau minum ya, Pak? Iya. Masa. Makasih loh Mas, ya sungkan aku kalian. Rodanya copot ya apa ini? Ada aja Maaf Pak Yahya ya. Rodanya copot. diganti Monggo apa ya? dilanjut. Jadi
Em, jadi memang dari fakultas ini dapat agenda pertukaran pelajar diperuntukkan untuk sebenarnya untuk semester 5. Nah, akan tetapi di FST sendiri di UINSA untuk mata kuliah itu kan kita istilahnya peaknya kayak vitalnya mata kuliah itu kan ada di semester tersebut Iya, gitu. benar. Semester 4, 5, 6 itu kan udah paling apa ya? Kayak Ya paling intinya paham gitu lah, lah, intinya udah mateng gitu. intinya studimu tuh ada di situ karena kan Iya. 1, 2, 3 mungkin kayak masih pengantar, Masih perkenalan pengantar gitu. gitu kan. Jadi akhirnya dari fakultasnya memutuskan kalau yaudah yang dimajuin yang semester 7 aja gitu. Tapi ya untuk akhirnya sampai kita berdua itu ceritanya lumayan juga ya. Kalau kamu ada seleksi ini nggak prodi gitu? Kalau sebelum ini sebenarnya aku sudah sempat ikut seleksi dari fakultas. Kalau kemarin itu sempat fakultas mengadakan kayak pembukaan buat seleksi pertukaran pelajar ke Kobe University, sama-sama di Jepangnya. Itu untuk periode bulan berangkat bulan April kemarin. Nah, aku sudah sempat ikut seleksi dari tahun kemarin, tapi ternyata dari Kobe masih belum lolos. Tapi kan istilahnya dari Hasil dokumen-dokumen dari semuanya tuh udah lengkap. Latar belakang semuanya, letter of motivation gitu-gitu kan semuanya udah siap gitu loh, udah ada semuanya, udah ada berkasnya. Nah, akhirnya fakultas ini waktu ada Kumamoto sampai di UINSA akhirnya memutuskan ya udahlah ini udah ada yang siap gitu kan dari semester 7. Jadi akhirnya mengontak ke aku. Kalau Yulia sendiri gimana kamu Beda ceritanya? cerita ini. Iya. Kalau aku dulu dihubunginnya sama Kaprodi. Dulu emang nggak ada gambaran ya buat pertukaran pelajar, soalnya aku mikirnya udah semester tua gitu. Terus matkulnya juga tinggal dikit aja gitu. Sayang banget kalau ikut student exchange atau apa. Terus waktu itu lagi magang, lagi makan-makan lah sama teman-teman, makan siang. Tiba-tiba masuk tuh pesannya Kaprodinya, teling gitu. Tapi sebenarnya kan siangnya itu udah ada ini ya, seleksi offline di kampus. Dan itu banyak yang ikut ya? Iya, banyak ya. Iya, banyak yang ikut. Nah, itu aku sudah lihat sebenarnya. Maksudnya aku nggak ada niatan ke situ. Oh, iya. Oke, aku nggak ikut. Tiba-tiba dihubungin itu sama ibunya, aku tanya-tanya, itu juga rada dimarahin karena nggak ikut tes offline. Kan emang nggak ada niatan toh. Iya. Nah, akhirnya ya udah Bu gitu. Gimana enaknya itu. Terus akhirnya ada pembukaan online, seleksi online sekitar habis asar kalau nggak salah. Pokoknya dalam satu hari yang sama Iya, gitu kan. terus aku ini nggak ada persiapan, nggak ada apa gitu. Dan waktu itu di tempat magang ada acara. Nah, teman-teman udah heboh acara gini-gini, tiba-tiba aku yang kayak nggak ikut ya gitu. Aku habis ini ada seleksi gitu. Pas waktu seleksi juga cuma 2 anak. Waktu itu aku sama adalah temanku satunya lagi. Dan waktu itu yang pertama dilakukan pas waktu seleksi itu sharing-sharing. Bener-bener sharing, pure sharing-sharing. Kirain nggak ada yang seleksi gitu ya. Iya. Habis sharing-sharing ternyata di akhirnya tanya kan aku, Bu ini ada seleksi nggak? Iya ada habis ini gitu. Habis sharing-sharing panjang lebar itu, di otakku kayak, oh my god, aku nggak ada persiapan gitu. Terus akhirnya keluarlah satu temanku ini buat gantian seleksinya. Akhirnya ya udah diwawancara itu sama Kaprodi sama sekretaris prodi. Akhirnya kita diwawancara, udah selesai, terus gantian temanku masuk. Udahlah itu nggak tahu keterima atau enggaknya, nggak tahu. Dan waktu diwawancara juga kan yang paling ditekankan adalah itu ada yang ditekankan. Terus saya bilang dulu pernah ikut yang apa kayak Student mobility. bukan student mobility, PKM. Oh, PKM PKM. itu lah yang Australia. Iya itu bukan student mobility ya? Bukan, kayak sejenis apa ya? Pengabdian masyarakat gitu kan? Iya. Cuma aduh, Itu programnya International Office-nya UINSA. Oh iya, gitu. waktu itu bareng Belinda juga. Iya, Itu makanya- pertama kali kita kenal di situ. Tiba-tiba kenal, so akrab gitu. Nah, kita juga udah pernah. Ternyata selang berapa minggu atau 1 bulanan ya, tiba-tiba sekretaris prodi itu ngehubungin. Isinya formulir lah kan. Iya Formulir. benar.
suruh ngisi lah itu, yang nggak taunya ini tuh lolos atau enggak sebenarnya, atau seleksi lagi ya kan. Pokoknya kita ngisi ya. Waktu itu lagi hektik-hektiknya magang kan, jadi aku tuh bingung bagi waktunya, tugas kuliah, Tugas magang, dan ini Iya. persyaratan ini yang diminta. Dan waktu itu kan disuruh memperbarui TOEFL dan paspor semuanya. semuanya gitu. Waktu itu sempat telat kan ya, aku Iya. bilang ke Belinda, "Hah, gimana ini aku telat?" Aku bener-bener nggak ada yang kayak komunikasi deadline-nya kapan ngisinya. Dan dari sekretaris prodi itu pas waktu itu aku ingat banget hari Jumat pas waktu itu terakhir kali ngumpulin berkas sebenarnya. Sebenarnya. Tapi kalau emang belum ngumpulin, setidaknya ada paspor. Iya. Terus aku memintalah kepada sekretaris prodi, gimana Pak, mungkin ada tambahan waktu lah istilahnya kayak gitu. Dan itu aku udah pasrah, mau keterima mau enggak juga ya udah nggak apa-apa gitu. Terus hari Sabtu habisnya TOEFL, sorenya dihubungin nih sama Kak Prodi, langsung ditelepon, gimana Mbak, gini-gini. Terus ternyata bisa, akhirnya disuruh hubungin IO kan, IO. Habis itu saya hubungin, bisa, terus pasportnya bisa jadi Senin gitu. Oke, Senin akhirnya aku kirim. Udah di situ aku bener-bener di titik pasrah, nggak tahu mau keterima. Aku juga bilang kan, aku curhat ke Belinda, maaf ya aku gini-gini gitu. Nah itu terus abis itu selang itu nggak ada berita apapun lagi ya semenjak Iya. itu, bener-bener yang hilang gitu. Nggak tahu keterima atau enggak, kan itu hitungannya seleksi lagi ya di sana. Iya. Terus Iya. akhirnya selang berapa bulan Akhirnya LOA-nya muncul, Iya. hasil seleksi. Jadi seleksinya. itu kita bulan April kalau nggak salah. Bulan April itu kita submit berkas. Oh, iya. Kita baru pengumuman itu sekitar bulan Juli. Lama ya dinunggu. Lama banget. Nah, Kita jadi kayak mikirnya, aduh keterima jadi apa lagi, enggak jadi gitu. apa Karena enggak gitu. kan pasti kita harus nyusun buat Persiapan. timeline kita di semester 7. Kalau emang kita jadi, nanti kira-kira skripsinya gimana, TA-nya gimana. Kalau emang nggak keterima ya udah sekalian Iya, gitu kan. gitu. Biar nggak mikirnya tuh banyak gitu loh, salah satu yang dipikir. Karena aku yakin banget kalau di tackling di jurusanku pasti nggak bisa konversi gitu loh. Jadi mau nggak mau tuh Iya. harus kuliah di sini, ya di jurusan juga Hybrid kuliah ya. juga. Jadi dua-duanya sama-sama ngerjain gitu akhirnya. Dan kalau kemarin tuh kan setelah LOA-nya keluar, nah kita Itu kan masih struggle lagi. karena Kenapa? kita berdua sama-sama anak beasiswa, Iya, menunggu beasiswa. menunggu beasiswa Oh, dari gitu. Jaso, Jaso, dari pemerintah Jaso. Jepang. Iya, itu juga banyak yang minat sebenarnya. Iya. Alhamdulillahnya kita masih Keterima, ada mm-mm. kesempatan buat keterima itu bersyukur banget sih. Ya, dan masalahnya tuh apa ya? Mulai dari pengumuman, terus pengumuman seleksi dari kampus, kemudian pengumuman seleksi beasiswa, sampai ke keberangkatannya, sampai di sana tanggal berapanya, itu waktunya tuh sangat amat singkat menurut kami ya. Mepet sekali. Banget. Tapi akhirnya kita berdua jadi bisa lebih kenal ya, karena sama-sama Iya. hektik akhirnya. Gimana ini gimana? Ini gimana ya, linknya mana lihat Kan ya? ya semester akhir disuruh mikir ini itu. Iya. Barengan lagi juga sama Lihat PDF ini. sini, PDF sana. Iya, lagi PDF-nya ada Jepang gitu kita yang kesusahan gitu rada. Iya. Tapi alhamdulillah ada bahasa Inggrisnya lah Iya, kita. untungnya Iya. juga ada Mbak Tiara dulu udah Iya. pernah di situ, jadi Itu lebih gampang. juga tanya-tanya. Sharing-sharing juga sama Sharing-sharing. Tiara. Iya, Tiara Benar, juga. benar banget. Tapi dulu keren banget Mbak Tiaranya tuh Sendirian ya. Sendirian. Iya, dari Iya. Uinsa sendiri. dari Insa sendiri, berangkatnya waktu itu dari Bandara Suta lagi. Iya, Ngajak pokoknya teman-teman yang semuanya lain. sendiri bener sendiri banget Iya. ya. Allah. Jadi keren banget Mbak Tiara. Kita masih ada temen ya Iya. buat Ya, balik bersama ya. Bebannya dibagi dua gitu. Iya benar. Iya. Itulah ceritanya. Harusnya gitu. Semoga memotivasi Iya, lah ya. motiv- Kayak harus bersemangat meskipun diterjang ombak-ombak. Kita Meskipun udah semester akhir ya. iya, kita harus, kalau nggak ada ombaknya gitu lurus itu juga nggak enak juga. Iya. Awal-awal aku dulu sempat mikir, ini semester akhir ya. Aku tuh dulu punya gambaran, apa aku nyoba 3,5 aja ya biar semester 8 gak usah bayar UKT lagi gitu kan. Iya, Tapi iya. terus waktu
dikasih kesempatan yang Kumamoto ini jadi mikir lagi gitu. Kalau aku udah nggak kuliah, ini kayaknya nggak bisa deh ikut beginian lagi gitu kan. Belum lagi apalagi di Kumamoto yang exchange program yang ini tuh bener-bener mereka tuh nggak berfokus kayak yang kuliah mendapatkan materi ini, materi itu, tapi mereka lebih berfokus kayak ke pertukaran budaya, memperkenalkan culture-nya itu memperkenalkan ditekankan budayanya dia, lingkungannya dia seperti apa dan lain-lain. Jadi ini lumayan juga gitu loh buat cari opportunities kayak lanjut beasiswa ke sana gimana, terus budaya akademiknya kayak gimana, jadi bisa punya gambaran baru gitu. Iya, kultur-kulturnya juga di sana gimana. Kayak aku tuh sempat mikir waktu keterima itu kayak ini aku beneran ngambil soalnya kayak ini semester 7 aku di teknik lingkungan tuh benar-benar lagi mata kuliahnya yang benar-benar hektik gitu loh. Bisa apa enggak gitu kan, karena dari dosenku mintanya hybrid, jadi kuliah di sana, Iya, ini juga ada kuliah sesuatu, gitu, dan proyeknya tuh besar, sama-sama besarnya. Jadi ya kayaknya kalau emang udah keterima berarti aku bisa deh ya udah lah ya gitu kan. Hitungannya nanti double degree gitu ya berarti. Double degree. Itu kan dia kayak Nggak tahu ya gitu kita ya. Ya, kayak gitu Iya. lah. Tapi dari akunya itu kan di situ masih ada matkul komputer science, Iya, bla bla bla. Jadi masih bisa dikonversi. Iya. Dan waktu itu juga sama struggle-nya komunikasi sama dosen dulu kalau nggak yakin kalau ini ambil atau enggak sebenarnya, tapi dosennya ngkuhin bisa Apa? iya, pokoknya motonya dosen tuh bisa, gampang, jalanin aja gitu. Dan kita kan juga yang nggak tahu juga ke depannya kayak gimana, jadinya ya udah di Iya. jalan aja. Pokoknya kamu Ambil. kamu berangkat Iya. lah. Kamu berangkat dan kita juga belajar dari yang pas waktu submit itu kan banyak kayak pick up bener-bener yang culture-nya tuh beda sama Indonesia banget. Iya, Jadinya tuh sempat ini gimana sih sistem di sana Iya, gitu. iya. Kita agak kesusahan, tapi untungnya kita ada Mbak Tiara ya, jadi Adalah narasumbernya. ya, jadi alhamdulillah kebantu lah Ada dikit-dikit. sepuhnya jadi yang Iya. Sepuhnya. tahu Meskipun ada beda-beda dikit, tapi masih Iya. kebantu banget. Berarti sama ya itu nih programnya sama Mbak Tiara ya? Iya, sama. Sama per tahun nanti gitu ya. Amin, per tahunnya ada. Per tahunnya ada harusnya mungkin Harusnya ya. seangkatan bisa. semua mahasiswa saintek berangkat. Berangkat semua dosen sini ngajar siapa? Iya. Iya. Dong. Kosong parkirannya. Iya. Berangkat tanggal berapa? Insya Allah sih tanggal 19 ya 19 September. Insya Allah. Masih berapa minggu ya? 3 minggu lagi mungkin. 2. 2 minggu Iya. ya. Ya sekitar 2 mingguan. 2 minggu. Sudah persiapan apa sih? Tidak ada. Tidak ada Ini persiapan. kayak persiapan ini yang paling Iya ini yang persiapan agak susah ya karena kita sekarang prioritasnya itu lagi kayak kuliah di sini. ini judul tugasku, judul skripsiku beneran ini apa enggak, revisinya kemarin udah atau belum, aku cari proyek ini udah bener apa belum, asistensi dan lain-lain, jadi Pokoknya yang di itu nomor sekian ya. Balik lagi prioritasnya masih di sini. Iya. Ya. Mayoritasnya tuh masih Masih meskipun kuliah pikiran di di sini. sana, tetap pikirannya di sini. Iya, mau gak mau Iya. gitu. Persiapannya ya hadir podcast ini persiapannya. Iya. Benar, termasuk Benar-benar, ini iya. juga. Iya. Biar gak hektik banget gitu. Iya, sharing dikit-dikit lah ya. Ya, Iya, benar. masa sih nggak ada persiapan kayak apa gitu, mau mungkin searching tentang Jepang gitu. Ini cuacanya di sana. Oh, iya. Oh, iya. Cuacanya itu bener-bener harus tahu. Terus gimana sistem internetnya, gimana di sana, Transportasi beda kan? dan lain-lain. Pokoknya sini sama sana itu bedanya lumayan. Jadi kita yang agak kaget. Nggak lumayan sih, kayaknya beda banget. Ini Beda beda-beda. banget sih. Bahasa mungkin gimana? Kalau bahasanya kita Nah, kalau bahasa nggak juga ada bahasa. ini bener-bener nggak ada belum ada persiapan ya sejauh ini kalau mungkin untuk bahasa Jepangnya Iya. Dasarnya itu ya mungkin hamin satu. mungkin bahasa dasar dan lain-lain ya apa ya, kalau balik lagi ini ya prioritasnya ini jauh lebih penting soalnya di kampus, Tapi tapi nanti pas waktu mepet-mepet berangkat kita belajar yang kosakata dasar gitu. iya buat mungkin ya. Iya, biar di sana kita nggak yang udah disambut kita bingung. Yes, Gitu. thank Kan you. soalnya mayoritas di Jepang itu orangnya itu apa ya, pakai bahasanya pure di Jepang gitu. Banyak yang nggak bisa bahasa Inggris juga kan di sana. Iya. Orang idol-idol Korea kalau ke sana malah yang diubah itu Bahasa bukan
Ini bukan bahasa mereka ya untuk memahami Koreanya, tapi bahasa mereka idolnya belajar bahasa Jepangnya. harus Oh, bahasa iya, gitu. gitu. Sebenarnya ada teman kita yang mau ngajarin bahasa Jepang, cuman sepertinya berhalangan hadir ya. Ini nggak berhalangan hadirnya ini karena apa ini? Karena nggak Gak tahu, kurang tahu. Mungkin ada kuliah lah sibuk. Prioritas itu tadi. Prioritas. Sebenarnya kalau mau tahu Jepang enggak sih, enggak full Jepang sih di Instagram tema FSTU Insa kan enggak sih, itu hanya wibu ya. Wibu kan bukan Jepang kan. anak-anak isekai gitu. Waduh. Mungkin lebih ke kultur ya kalau di sana nanti. Iya. Kultur budaya Jepang itu bagus sih kan. Jepang juga negara yang maju ya, yang sangat maju lah emang berbanding 180 derajat dari kita di Indonesia. Mungkin nanti setelah pulang berapa bulan ini? 4 bulan. 6 bulan. 6 bulan ya. Andai itu 1 bulan, 4 bulan. Satu semester. Satu jadi. Satu semester kita hitungannya. di sana, 6 Berarti nanti pulang kira-kira Februari Maret gitu ya. Ya, Maret tanggal 1 itu Maret. selesai. Iya, Maret. Iya. Tanggal Pulang. Itu nanti mungkin ya ilmu-ilmu dari Jepang gitu Dibawa bisa sini. dibawa sini nanti. Iya. Mungkin sudah 6 bulan nanti kembali ke sini tiba-tiba Indonesia ada di Jepang kan siapa tahu. Iya, Berkat- langsung maju. Berkat kalian berdua. Maju di Indomaret. Iya, nanti kita balik ke sini Winsa fakultasnya udah nambah beneran. Ya, nambah people yang exchange ke sana. Nambah fakultas apa ini maksudnya ini? Eh, Itu diikat aja ya. Exchange-nya yang ngambil yang baru. ya, nanti semoga kita pulang dari sini itu bisa semakin membuka ya untuk adik-adik kita untuk exchange karena exchange ini benar-benar apa ya? Penting. One Nggak penting, bukan One dibilang thousand penting. moment. Nggak penting juga enggak, tergantung kemauan kalian. Iya, ini kan bisa menaikkan value kita juga kan. Iya, Iya. buat pengalaman gitu, nggak sekedar Iya. pengalaman juga, kita dapat ilmu di sana, nambah-nambah wawasan Hmm. gitu. Kapan lagi lo ke Jepang? atau bisa kalian juga mengembangkan penelitian dari situ gitu. Kayak sempat waktu itu aku pernah lihat ada kakak tingkat dari prodi lain kayaknya pernah ikut pertukaran juga, aku juga lupa ya. Tapi akhirnya dia ngelanjut penelitian di salah satu universitas tersebut. Jadi emang skripsinya itu dia ngambil case yang ada di sana dan penelitiannya itu juga di sana. Nah, akhirnya bisa tuh ngembangin karir di situ dan juga bisa lebih inovatif gitu loh, karena bisa dibilang sistem pendidikan di sana kan udah bagus gitu dalam riset, dalam lain-lain juga. Akhirnya permasalahan-permasalahan yang kita hadapi tuh bisa dapat lebih banyak point of view gitu kan. Jadi dalam penelitian itu lebih bisa lebih luas lagi skopnya gitu. Kalau kamu ada rencana gitu penelitian di sana? Kalau untuk itu nanti lihat dulu ya. Aku Iya, mah gimana? aku cukup fleksibel aja karena belum tahu juga, maksudnya pingin setelah ini tuh karirnya berfokus di mana. Kalaupun emang ingin fokus di karir penelitian sebagai peneliti dan lain-lain tuh pingin di bidang seperti apa tuh belum ada detailnya kayak gimana. Jadi nanti ya salah satu ikut exchange ini juga buat aku juga bisa jadi referensi tambahan lah Referensi. terkait apa sih yang happening sekarang dan apa yang bisa aku bantu gitu. Kalau kayak tadi kan pengelolaan sampah mungkin di Jepang belajar pengelolaan sampah juga bisa banyak juga. robot. Waktu itu sempat Sekprodi Anda Iya. mengisi materi di jurusan saya. Terus waktu itu sempat bilang dulu waktu saya masih di Kumamoto, kebetulan Sekprodinya ini kan lulusan Kumamoto juga. Iya. Sempat bilang, S3 di sana ya? Iya. iya dulu tuh saya bingung. Setiap hari itu kan ada jadwal pengambilan sampah plastik, besoknya pengambilan sampah kertas. Ini apa yang mau tak buang itu bingung saya. Jadi kayak jadi pengelolaan sampah di sana emang udah advance gitu loh. Tapi ya nggak bisa dipungkiri itu juga melibatkan masyarakatnya yang kooperatif dan juga wawasannya pasti udah apa ya, well educated gitu loh. Jadi sampai bisa membentuk suatu sistem yang seperti itu gitu. Jadi ya itu emang salah satu PR Indonesia juga ya kalau menurut aku. Jadi mungkin dari exchange ini nanti bisa belajar banyak sih di bagian itu ya, siapa tahu. Nanti bawa ke sini. Mungkin nanti dari UIN bisa lah kita jadi pionir gitu kan di Surabaya. Aduh. Wah. Jadi iya, benar, Iya, benar. iya. Nanti dari Surabaya kita bisa berkembang sampai seluruh Iya, Indonesia. kalau di sana kan emang jarang banget ada tong sampah, makanya kita disuruh bawa kayak trash bag Iya. sendiri. Iya, terus sendiri. Buat kalau ketemu tempat sampah baru kita shopping bagnya juga yang bawa sendiri biar Iya, jadi tapi emang akhirnya tuh udah jadi kebiasaan gitu Jadi akhirnya di sana. budaya di sana juga Oh, kan makanya buang kita sampah.
kemarin juga ini banyak matkul soal budaya gitu loh. Lingkungan ini. Jadi karena lingkungan, budaya, terus regulasi semua itu nggak bisa terlepas gitu. Iya. Jadi boleh lah main ke negara orang tuh nggak cuma jalan-jalan, benar. Kita juga mengamati banyak hal gitu. Iya. Benar-benar. Gitu kan nanti kebiasaan nanti kan bisa dibawa ke sini juga. Iya, banyak Banyak culture. Apalagi banyak positifnya nanti yang bisa diambil Iya, dari semoga Jepang ya. bisa codingnya diambil. Hacker dong. Bikin robot tadi mau bikin robot. Bikin robot, kau bongkar robot ya. Waduh, bener-bener. Bongkar doang nggak pasang tapi. Berarti nanti selama 6 bulan di sana mungkin ya Masih belum ada gambaran. Iya, belum ada sih gambaran ya. 6 bulan di Iya, sana nanti. kita nggak tahu di sananya tuh kayak Mm-mm. gimana dulu gitu. 6 bulan di sana nanti tiba mau pulang. Wah, nggak mau pulang, maunya di sini aja ya. Akhirnya nanti gitu. Amin, semoga kita kerasan ya. Iya, Kita semoga nggak kerasan. nangis Bombay di sana. Ya, Iya. Mungkin ya itu aja mungkin persiapan ya. Mungkin masih prioritasnya masih di sini. Iya benar. Masih- Padahal udah mepet tapi Sudah tetap mepet pikiran ya. kita masih persiapannya akhirnya ya kita selip-selipin kayak ya kalau misalkan kita Sama. waktu luang akhirnya coba cari flight tiket gitu-gitu. Kalau waktunya luang lagi nanti ngisi kuesioner ini ya. Kalau kalau senggang lagi kita kayak soalnya coba tanyain ini, coba tanyain itu ya gitu. soalnya by email ya kan kita Iya. harus selalu cek email kayak kemarin tiba-tiba jam 10 atau jam 11 turun lagi email dari sana, turun lagi ya itu cek Iya. email. Emailnya bahasa Jepang juga. Iya. Bahasa Inggris. Bilingual. Oh, bahasa Inggris. Jadi Bilingual. dia ada 2 teks gitu. Bahasa Inggris Bahasa sama Inggris, bahasa Jepang. Oh. Tapi yang kelihatan di notif bahasa Bahasa Jepang Jepangnya. dulu. Jadi pas Hmm. waktu ini bahasa Jepang. Kayak Jaksel gitu ya, bilingual gitu. Tapi versi Jepangnya gitu. Iya, itu versi Jepang bener. Iya, versi Jepang. That's- Ya itu mungkin 2 minggu lah dipersiapkan waktunya mungkin nanti. Nah, sampai 6 bulan. Doakan ya. Nanti setelah 6 bulan datang sini, datang lagi ke podcast ini. Mungkin tapi Aduh. nggak aku lagi dari hasilnya. Oh iya, mau ini ya, mau 3,5 tahun ya. Amin, amin, amin. Amin, amin semua yang di Iya, sini. amin. Mau 3,5. Semua kita juga 3. Hitungannya 3,5 kan 6 bulannya diambil sama Jepang. Kan? Oh, Hitungannya kan gitu iya. bener ya. Boleh, kalau itu mah aku setuju. Cuma itu di bawah angan-angan kita. Benar. Kan yang dihitung masa studi UIN saya. Iya. Iya benar. Udah 1 jam ya, kayaknya. Bukan sampai 1 jam. Wis, gak kerasa ya sudah 1 jam nanti kita bahas masalah kuliah di sini sampai nanti ke Jepang. Sebenarnya kan materi ini kemarin judulnya apa? Form UIN 1 Japan. Iya, tapi kan Tapi kita dari semester awalnya kita itu kayak gimana? Iya sih. iya. Sampai Bagaimana? semester. Mungkin ada gambaran dari mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang mau ke Jepang juga. Mau gimana sih kalau belum mau ada ke kalau Jepang? Maybe pesan-pesan buat Pesan-pesan buat adik-adiknya adik-adik. kalau mau ikut. Soalnya programnya tuh nggak hanya di Kumamoto aja, di UINSA tuh banyak. Kalian cek Instagramnya International Office kalau nggak salah. Iya, ada banyak banget sih program kayak gitu. Programnya. Nggak hanya ke Jepang aja ya, Mbak? Benar, Yang Syndrome kemana Mobility di- tuh apalagi recommended ya itu ya. Iya. Kalau 2 minggu. menurutku sih ini ya. Kalau dari pengalamanku dan pengamatanku sendiri, universitas itu kan menyediakan banyak banget program yang memfasilitasi keinginan dan kemampuan kita gitu loh. Nah, kalau misalkan emang ya, kamu tuh punya tujuan setelah lulus kuliah pengen masuk ke industri dan lain-lain. Kalau menurutku ya fokuskan di hal-hal tersebut. Misal coba nyemplung ke organisasi yang di situ bisa menunjang ketika kamu lulus masuk industri gitu ya. Atau mungkin kamu ikut banyak pelatihan, banyak seminar mengenai bidang yang kamu tekuni, sehingga nanti kalau kamu sudah lulus mau masuk ke industri tuh pernah lah ada 1-2 gambaran dari tenaga ahli atau dari profesional yang di bidang itu. Atau mungkin nanti kamu coba fokus untuk latihan ke LSP, lembaga sertifikasi ya, untuk sertifikasi dan lain, karena zaman sekarang ya kalau kerja di industri itu pasti harus punya sertifikasi gitu. Nah, tapi kalau kamu emang di kampus ini punya tujuan setelah kamu lulus nanti ingin mengembangkan di bidang akademik misalkan, akhirnya kamu harus fokus kayak mungkin ke penelitian, banyak publikasi, mungkin banyak
ikut proyek-proyek oleh dosen. Akhirnya kamu ngerti gimana cara membuat penelitian yang baik, gimana kamu ngerti dunia akademik itu berjalannya seperti apa, sistemnya kayak gimana, dan kamu itu nanti bisa berperannya tuh seperti apa. Mungkin kamu emang suka untuk meneliti, kamu suka untuk ngajarin orang lain, ya oke lah gitu kan. Tapi akhirnya kamu harus kembangkan ke arah situ gitu loh. Nah, kalau menurut aku sendiri buat exchange ini, exchange itu kan kalau dibilang mata kuliahnya pun bukan mata kuliah berat gitu loh. Kalau kemarin kita milih ya buat mata kuliah itu kebanyakan adalah cross cultural lecture gitu loh. Jadi kayak kita belajar soal budaya-budaya, kita belajar soal gimana point of view dari negara tersebut, atau mungkin mempelajari mengenai sistem yang terjadi di tempat lain yang kita di sini mungkin belum pernah mengetahui gitu-gitu. Nah, akhirnya kamu harus ngerti dari setiap program yang kamu ikuti itu tuh benefit apa yang kamu dapat dan gimana itu bisa berkontribusi buat kamu sendiri. Jangan sampai kamu tuh makanya aku rekomen banget nih buat adik-adik semuanya yang mungkin masih semester awal untuk mulai coba mengenali diri sendiri dulu. Kayak kalau aku tuh bisanya di bidang apa, minatnya di bidang apa, dan apa yang bisa aku lakukan dan aku emang suka gitu loh. Nah, kalau udah ketemu, enak tuh, kamu tinggal ngikut banyak kegiatan di arah itu. Karena aku ada nih satu temen yang dia itu bingung terus gitu loh. Jadi dia masuk ke semua hal, tapi ujung-ujungnya dia dicapek sendiri dan kuliahnya nggak kepegang. Jadi dia ikut organisasi ikut kayak student organization yang satu Indonesia gitu-gitu. Tapi di lain sisi dia juga berusaha bikin penelitian sendiri, bikin apa. I don't say that's bad. Maksudnya itu bukan hal yang buruk buat masuk ke itu semuanya. Untuk mengenali itu hal yang bagus. Cuman yang menjadi buruk adalah ketika akhirnya kamu malah semakin hilang arah gitu loh. Jadi memang bagusnya itu kalau kamu udah menemukan yang jadi passion kamu dan apa yang ingin kamu lakukan setelah lulus dari sini, kamu kembangin di situ. Kalau emang kamu ingin berfokus di mungkin kamu ingin mengenali semua dunia, ingin muter-muter dunia, aku pengen studi di luar, pengen mengabdi masyarakat secara global. Nah, kamu coba ikut student mobility yang dari internasionalnya Office UINSA. Jadi kalau program student mobility itu kamu benar-benar melakukan pengabdian pada masyarakat, tapi bisa di berbagai macam negara gitu kan. Akhirnya dari program-program itu kan benar-benar ngefek, benar-benar ngasih kontribusi ke diri kamu gitu loh. Akhirnya setelah lulus kamu istilahnya apply di bidang itu, akhirnya kan relevan gitu loh. Itu jadi kampus itu tuh bisa benar-benar memfasilitasi apa yang kita mau tuh dengan sebesar-besarnya gitu loh. Jangan sampai terlewatkan, tapi itu balik lagi. Kita awalnya harus benar-benar tahu kita tuh mau ngapain dan kita mau apa, terus baru selektif. Gitu. Itu main strategi emang harus masuk kuliah tuh ya. Tapi ya kadang ada lah ya kayak adik-adik apalagi maba-maba gitu bingung. Iya, emang kebingungan itu. Gak ada passion aku, iya. passion aku masih bingung. Awalnya aku cuman kepaksa masuk sini jurusannya gitu-gitu. Iya. Makanya tuh ikut organisasi, mungkin dari temannya Benin tuh mungkin ikut banyak organisasi tuh biar tahu passionnya. Nah, tapi mencari jati diri mencari jati diri. Ya masih belum ketemu, ujung-ujungnya dia bingung sendiri. Berarti itu organisasinya emang nggak relevan buat dia. Banyak yang ada yang lain passion dia gitu. Akhirnya dia terperangkap sendiri sama organisasinya, mau keluar sungkan, tapi dilanjutin dianya nggak ini ya. Emang ya error and trial itu perlu ya. Tapi dari error and trial itu jangan lupa harus evaluasi juga, jangan diterusin gitu. Memang harus ngenalin diri sendiri tuh perlu banget sih. Tapi juga ngelakuinnya jangan yang dibawa beban ya, nanti malah jatuhnya stres sendiri ya, kayak ternyata dia terperangkap gitu kan. Iya, dia terperangkap sama jebakan yang dia bikin sendiri gitu jatuhnya. Harusnya tetap jalan yang aku pilih ini meskipun nggak tepat, gimana caranya bisa enjoy dan ngambil manfaat dari ikut tadi. Harusnya kayak gitu kan. Mungkin bisa dibuat pelajaran lah ya kayak gitu-gitu itu. Bisa kenalin diri sendiri buat kedepannya itu perlu. Iya, jangan apa-apa diambil nanti nggak tahu mau kemana gitu. Ya, kenalin potensi kita sendiri.
Dulu juga kayak gitu ya, kita masuk sistem informasi nih apa gitu. Iya. Tapi ujung-ujungnya ya enjoy, apalagi teman-temannya tuh enak Iya. gitu. Iya. Semua itu Kembali lagi sebenarnya sih. bebannya sama, cuman kan ada beberapa kayak yang menghilangkan beban kayak teman-teman tadi healing gitu. Masalah komunikasinya itu. Masalah ya, Iya. tergantung dirinya sendiri kayak gimana. Sebenarnya semua itu bisa happy kok. Kalau kita ngelakuinnya itu enjoy Iya. gitu. Kalau dibilang gimana sih cara ngilangin stres? Enggak, stres itu muncul karena kamu sendiri Iya. gitu. Kamu gini, ada tugas. Kamu sampai stres karena apa? Bukan karena apa-apa, tapi karena kamu nggak ngerjain. Jadinya Iya. tuh numpuk gitu kan. Numpuk kamu akhirnya stres. Sebenarnya kan kalau kamu cicil sedikit demi sedikit itu kan nggak jadi stres dong, malah enjoy ngerjainnya kayak gitu. Jadi sebenarnya stres itu bisa di manage. Ya bisa. Iya, bisa di manage gitu. Kalau stres ya wajar, tapi gimana kamu menghadapi stresnya itu tadi Bukan gimana? stres healing, habis uangnya. Adanya makin stres. Adanya makin stres karena nggak punya uang gitu. Tugasnya nggak dikerjain, uang Uang habis. habis. Iya. Sudah stres ke tugas, stres uang lagi di luar Iya, tambah. jadi emang harus diseimbangin Harus lah. seimbang itu tadi ya. Yang paling penting ya, dari tadi kita topiknya lebih ke manajemen gimana, Iya. manajemen diri sendiri, manajemen sebagainya, finansial Iya. atau Nah, larinya ke apalagi, situ. Iya, Biar semester kita tua tahu ini. potensi kita itu apa, manage kelebihan kekurangan kita tuh apa, apalagi yang biasanya kalau ditanya kekurangan kamu apa, nggak tahu, kelebihan kamu apa, nggak tahu loh. Kan jadi bingung. Iya. Makanya itu jangan putus asa terlebih dahulu. Kalian gali-gali potensi kalian, meskipun masih belum ada arah kemana-mana, ngikutin satu dulu. Kalau satu nggak nyaman, pindah satunya lagi satu. Jangan semuanya diborong gitu. Bisa multitasking kalau kamu kuat. nggak mungkin juga kan kalau setiap anak itu nggak punya potensi Iya, itu. pasti. Bukan nggak punya potensi, cuman kamunya aja yang malas gitu kan. Iya, mungkin Nggak di akademisnya mungkin agak kurang di mata kuliah ini, tapi punya kelebihan di mata kuliah satunya kan Ya, bisa juga. bisa juga. Nggak harus kita kuasain semua mata kuliah, enggak kok. Kita di kuliah ini tuh bener-bener persiapan buat kita kerja, buat mengasah passion kita buat di dunia kerja, kayak nabung bekal lah, ada bekal buat di dunia kerja. Nanti itu kita mau ambil apa kayak gitu. Jadi jangan takut kalau kalian nggak bisa mata kuliah ini, aku nggak bisa. Nggak apa-apa, pasti kalian tuh enjoy di salah satu mata kuliah, nanti itu secara tidak langsung merembet ke mata kuliah lain gitu. Jadinya enjoy ngerjainnya, nggak terlalu stres itu tadi. Iya. Jangan terlalu stres, pokoknya dikerjain aja. Stres itu datang karena kalian sendiri, bukan karena orang lain atau apapun. Kalau kalian kerjain juga nanti selesai gitu. Yang penting itu tadi enjoy ya guys. Iya. Ya. Enjoy. Iya. Biar nggak stres, biar nggak ya stres kan kembali lagi ke diri kita masing-masing juga. Gak enjoy mas, banyak tugas. Iya. Nah itu kata-kata itu sudah mengeluh dulu, down dulu itu. gitu. Itu yang Apalagi kalau kita hidup ini kan mahasiswa itu masih di tahap awal hitungannya kan, nanti Iya. belum lagi kita ke dunia kerja. benar. Kita berkeluarga, punya anak, tanggung jawabnya kan juga lebih. Itu Jadi nanti jangan takut-takut buat keluar dari zona nyaman Nah. kalian gitu. enjoy. Apa ganti materi aja enjoy ya apa? Kita ganti materi enjoy. Itu pesan-kesannya. Itu mungkin ya. Iya, buat adik-adiknya yang masih kebingungan ini maba. Terima kasih ya nanti Mbak Yulia. Berapa jam nih? 1 jam ya? Gak kerasa ya? Wih, 1,5 jam. Gak terasa Gak itu. kerasa itu Pak, gak kerasa sih. Iya, saking enjoynya kita ngomong. Nah, enjoy itu tadi enjoy ya. Di garis bawah apa ganti judul enjoy. Enjoy the life. Enjoy the life. Ya, itu aja mungkin ya. Benar. Semoga nanti di Jepang bisa dapatkan ilmu yang banyak gitu, terus diserap nanti disebarkan di sini seketika pulang. Amin. Semoga Amin. teman-teman juga yang di sini bisa nyelesain studi kuliah. Amin, amin, amin ya Allah. Iya, salam. Iya, Salam. Kita setengah. Amin. Paling kenceng ini yang buat Tuhan. Iya, kita ya anak-anak tua lah di sini, sepuh-sepuh. Iya, nanti ilmu-ilmu yang ada di Jepang bisa diserap nanti dikembalikan lagi ke sini. Nanti bisa juga buat inspirasi adik-adiknya mungkin nanti yang mau apa ini student exchange ya ini hitungannya ya, ke luar negeri bisa juga jadi ini ya.
Ya itu saja, mungkin terima kasih ya Mbak Belinda dan Mbak Yulia menyempatkan hadir di tengah kesibukannya yang Undang. sangat-sangat sibuk ini di semester tua ini. Enggak kan Enggak. kita refreshing ya. Iya, akhirnya bisa ngobrol banget. Enjoy lagi ya. Nah, di sini. Ya ini salah satu Dong lagunya. ada lagu Enjoy. Ada ya, nanti aja nanti. Ya karena kita sebelum itu kayak di kelas di mana Hektik gitu ya? semuanya udah sepamen, nggak ada yang ngobrol nggak begini-begini Kalau gitu kita kan. kan seru juga. Ya terus ada refreshing dikit gitu. Aku mungkin teman-teman ada yang stres, datang aja ke podcast ini ya. Iya, Mungkin nanti aku yang stres ya itu. Saya datang kan. Itu yang stres. Ya terima kasih telah mendengarkan podcast di episode pertama ini. Semoga menginspirasi dari kakak-kakak kita ini. Ada yang mau keluar nanti bisa lah tanya-tanya ke kakak-kakak Boleh ini. banget, kita open question. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami memohon maaf kalau ada salah kata. Kepada Pak Yahya terima kasih. Pak Yahya saya minta maaf, tapi saya benarkan. Ini ada Mbak Belinda bisa masak ya. Maaf Pak Yahya. Teknik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.